Oke, Teh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alamin. Kalau anak-anak semuanya di sini kabarnya pada baik-baik semuanya. Alhamdulillah anak-anak pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali dengan keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tadi pada saat Ibu berjalan di depan kelas, Ibu melihat sepatu kalian tidak tertata rapi di rak sepatunya, ya. Coba tolong dicek untuk tiket kelasnya keluar terlebih dahulu, kemudian dirapikan sepatunya ke rak sepatunya ya. Ibu harapkan untuk kedepannya tidak seperti ini lagi, karena di sini Ibu bukan mengajar anak TK, tapi yang Ibu ajar adalah anak-anak remaja, di mana sudah mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini tumben sekali anak-anak, kenapa pada berantakan seperti ini mejanya ya? Bekas pelajaran apa ini? Oh, bekas kerja kelompok ya. Ini coba Dwi tolong diambil gitu, ada sampah di depan ini kamu ya, tolong dibuang dulu ke tempat sampah. Baik Bu, sebentar saya izin keluar buang sampah dulu Bu. Ya, mangga. Anak-anak dibiasakan ya sebelum pembelajaran atau Saya nitip dong satu. Ya boleh dititip saja ke Dwi ya. Dibiasakan tidak. Ada ya deh Bu, suka buang sampah sembarangan. Ya anak-anak, kenapa? Karena kan kita itu diam di sini dari pagi sampai sore. Kalau lingkungannya sehat, bersih, itu kan yang merasakan kita semua, ya. Ibu harapkan ke depannya tidak terjadi lagi seperti ini. Saling mengingatkan ya, kalau misalkan ada teman-teman yang buang sampah sembarangan, tolong diingatkan, ditoel temannya, tidak boleh seperti itu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak, baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita, kemudian kita juga bisa menyerap ilmu pembelajaran hari ini, ilmu yang didapatkan barokah ya. Silakan di sini KM-nya Leni ya. Leni, tolong dipimpin dulu doa. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya menurut agama dan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan berkah ilmunya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada anak Ibu Leni yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran semuanya ya. Ibu akan panggil masing-masing nama peserta didik. Adin hadir? Hadir Bu. Dwi Apriani hadir? Hadir Dwi? Hadir Bu. Dwi kemarin sakit ya? Sakit apa? Bu. Oh, jaga ya kondisinya ya. Iya Bu. Jangan makan yang pedas aja, jangan makan seblak ya Dwi ya. Dikurangi Banyak makanan sambal Bu. Iya. Sambal Dwi kemarin. Bu. Iya, dikurangi ya. Kemudian Erni Martini hadir. Hadir dong Bu. Eva Nur Faidah. Hadir Bu. Leni Badiah. Siap Bu, hadir. Sandy. Hadir Bu. Yudi. Hadir Bu, siap Cimiwiu. Alhamdulillah, senang sekali ya Ibu kalau ke kelas ini bisa mendengarkan suara Yudi dengan pasti ada cimiwiunya. Ya, itu yang bikin semangat Ibu untuk hadir di kelas ini karena anak-anaknya di sini hebat-hebat semua. Semangat sekali belajarnya ya. Kemudian Komang Mariani hadir. Komang? Hadir Bu, hadir.
Hadir, Bu. Derusdi hadir. Hadir. Bu hadir. Kemudian Dwi Murtika, Hadir, Ibu. Adam. Hadir dong, hadir? Bu. Hadir dong. Adam, kenapa pada saat pertemuan sebelumnya tidak mengikuti pelajaran Ibu, Dam? Kan dikeluarin sama Ibu. Main futsal, ada mau main futsal. Nah, Adam. harusnya kalau dikeluarin, Telat, Ibu Adam. kan Di kelas. suruh Pintar. ada di depan kelas mengerjakan. Harusnya jangan kemana-mana. Ini Ibu cariin kok nggak ada. Ibu sudah melaporkan kamu ya ke wali kelas kamu. Ibu harapkan ke depannya tugasnya dikerjakan ya, Dam ya. Tidak seperti itu lagi. Ini untuk kebaikan Adam juga, untuk masa depan Adam. Ya, Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. ya, ke depannya tidak Akan ulang diulangi lagi, ya, Bu. anak-anak. Karena Ibu tahu kita di sini semuanya manusia ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, ada kesalahan, ada kekurangannya. Tapi tugas kita adalah untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Nah, anak-anak, alhamdulillah semua siswa hadir semuanya. Kemudian Ibu ingin cek sound dulu ya, kesiapan kalian dalam belajar. Kalau Ibu berbicara semangat pagi, kata kalian pagi luar biasa, tetap semangat ya. Kita cek ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Kemudian SMK bisa. SMK Negeri 1 Subang pasti bisa ya jawabannya. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Subang Pasti Bisa. Esas keren ya, itu moto sekolah Esas kita anak-anak. keren. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang akan datang, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat dengan materi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan? Silakan, yang masih ingat, acungkan tangannya. Ibu akan memberikan hadiah untuk anak-anak Ibu. Tidak usah takut salah ya, karena di sini kita belajar untuk percaya diri, belajar untuk tampil. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan materi sebelumnya? Erni tolong, bagaimana menurut Erni? Karena tidak ada yang menjawab, Ibu tunjuk saja ya. Menurut Erni, bagaimana sih kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan itu? Materi sebelumnya itu mengenai kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan ya, Bu ya? Ya. Itu jadi disebutkan beberapa perangkat telekomunikasi dalam jaringan. Jadi kalau ditanya bagaimana kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, menurut saya itu tergantung dari jaringan apa yang akan kita gunakan. Seperti itu, Bu. Jadi kita bisa menentukan perangkat apa saja yang dibutuhkan. Contoh jaringan telepon atau jaringan komputer pasti ada beberapa perangkat yang berbeda. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, berarti Erni belajar dulu ya di rumah. Kemudian pembelajaran sebelumnya disimak dengan baik. Terima kasih ya Erni atas jawabannya. Anak-anak, kalau anak-anak di sini semuanya aktif, mau berpartisipasi, Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian ya. Nanti Ibu akan berikan kopi ya. Nanti silakan diseduh sama kalian masing-masing. Erni, nanti kopinya diambil ya setelah pembelajaran selesai. Ibu akan bagikan. Siap, Wih, Bu. Erni dapat Terima kopi kasih. Starbucks. Oh, Erni dapat Asik. kopi Starbucks, euy. Kemudian untuk materi sekarang
kita akan belajar mengenai kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Nah, karena kan pertemuan sekarang itu kita berarti 2 kali ya bertemunya sekarang dengan hari Kamis berarti ya. Untuk sekarang kita teorinya dulu, kemudian untuk pertemuan kedepannya nanti praktek. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang bandwidth? Coba, di sini kan kita selalu menggunakan perangkat ya. Kalian pada saat berkomunikasi dengan teman kalian, misalkan mengirimkan file kepada temannya, mengirimkan gambar kepada temannya, di sana kalian bisa melihat file tersebut terkirim dengan cepat atau tidak, ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak-anak ibu di sini semuanya harus mengetahui mengenai apa sih pengertian bandwidth, kemudian anak-anak ibu juga harus mengetahui mengenai macam-macam bandwidth, terus bagaimana cara menghitung bandwidth tersebut, ya. Di sini kita akan belajar. Kemudian nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan melakukan dulu pretest. Silakan diakses ya, Ibu sudah bagikan pretestnya di dalam grup WA. Silakan kalian buka dulu dan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan pretest tersebut. Ibu harapkan tidak nyontek kepada temannya, karena di sini kita harus jujur ya. Ibu akan menghargai anak-anak ibu yang nilainya bagus dengan hasil jujur. Alhamdulillah pretestnya sudah dilaksanakan. Di sini Ibu melihat ada yang bisa menjawab dengan baik dan ada juga yang menjawabnya asal-asalan. Nah, mungkin yang tadi menjawabnya asal-asalan karena kita belum belajar mengenai bandwidth itu seperti apa, makanya mungkin kalian tidak tahu ya ininya. Anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan tampilkan terlebih untuk media yang digunakan, yaitu Ibu akan memberikan ini ya, video kepada kalian, kemudian metode yang digunakan oleh Ibu Scientific. Nah, nanti Ibu akan menilai itu penilaian dari pengerjaan kelompoknya, ya. Sekarang akan Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok di sini satu kelompok dibagi menjadi atau beranggotakan 3 orang. Ibu bacakan ya untuk pembagian kelompoknya. Yang pertama kelompoknya Adin, Dwi, Erni. Kemudian kelompoknya Epa, Leni, Sandy. Kemudian kelompoknya Yudi, Derusdi. Dan kelompoknya Adam hanya berdua saja, tidak apa-apa ya, karena tidak ada lagi siswanya ya. Silakan duduk dulu sesuai dengan anggota kelompoknya. Silakan tertib ya anak-anak. Nah, kalau sudah dibagikan atau kalian sudah duduk secara berkelompok, Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Ini LKPD yang harus dikerjakan oleh kalian. Kemudian di sana ada yang harus diisi. Tolong diisi dengan baik dan benar. Kemudian ada yang harus ditanyakan terlebih dahulu tidak mengenai LKPD? Cukup jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah kalau jelas. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video
ya, yang harus ditonton oleh anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini menjadikan kita paham akan materi yang kita akan pelajari. Ya, silakan ditonton. Share screen dulu ya. Bagaimana tampil anak-anak? Udah, Bu. Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep bandwidth dengan menganalogikan jalan raya, ya, bagaimana konsep bandwidth jika dianalogikan seperti jalan raya, ya. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep jaringan komputer, IP address dan port kita analogikan ke dalam jalan raya. Nah, saat ini kita membahas tentang konsep bandwidth yang dianalogikan seperti jalan raya. Oke, kita bahas sebagai berikut. Nah, pada gambar di sebelah kiri itu adalah kondisi jaringan komputer, di mana terdapat PC dan sebuah server Google. Nah, antara PC dan server itu dihubungkan oleh media transmisi dengan kapasitas bandwidth 1 megabit per second. Nah, artinya apa? Artinya dalam bandwidth tersebut bisa dilewatkan besar data 1 megabit per detik, ya, atau per second. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah kondisi di jalan raya atau dunia nyata, di mana bandwidth itu dia ibaratkan sebagai lebar jalan. Jadi lebar jalannya 1 meter. Nah, ini hanya perbandingan saja, 1 megabit per second, jadi lebar jalannya 1 meter. Nah, untuk memudahkan pemahaman saja. Nah, jalan 1 meter itu menghubungkan rumah dan rumah sakit, ya, rumah dan rumah sakit. Nah, jika kita lihat di dalamnya kasus nyata, jalan 1 meter itu bisa dilewati oleh sepeda motor, di mana mengangkut 1 orang. Ya, jadi hanya bisa 2 orang dengan kendaraan sepeda motor yang bisa melewati jalan 1 meter. Ya. Kemudian di sini kita lihat PC mengirimkan pesan ke server. Begitu juga sepeda motor bergerak menuju rumah sakit melalui media transmisi. Ya. Adam, tolong disimak ya, tidak bercanda aja Adam. Ya, Tidak besar. mengganggu remote Jadi, nikah ya Adam ya. per second. Jadi kalau bandwidth 3 megabit per second, maka pesan yang dikirimkan atau paket yang bisa dikirimkan itu menjadi lebih banyak atau lebih besar. Ya, bisa dilihat ukuran amplopnya lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pak, kenapa Pak? Ngantuk Pak? Pesan yang dikirimkan Kalau bisa ngap lebih ditutup besar, ya. sehingga Biasakan. lebih cepat Tidak, sampai. kalau ngap ditutup Dibandingkan dengan dengan tangan Pak kalau ngantuk mega. boleh cuci muka dulu Ya. Pak. Nah, kita lihat pesan yang dikirimkan ukurannya lebih besar jika bandwidthnya diperbesar. Nah, kemudian di jalan raya, jika tadi 1 meter jalannya, sekarang jalannya 3 meter. Nah, kalau jalan 3 meter yang bisa lewat ya mobil. Nah, mobil itu bisa mengangkut penumpang bisa di atas 5 orang, ya bisa 7 orang, ya bahkan bisa lebih. Nah, jadi kalau jalannya lebih lebar, maka kendaraan yang lewat lebih besar, data yang bisa dilewatkan atau barang yang bisa dilewatkan juga lebih banyak, ya. Nah, inilah konsep dari bandwidth. Kemudian kasus yang ketiga, bagaimana jika bandwidthnya diperbesar lagi, misalnya 5 megabit per second. Nah, jika 5 megabit per second, nah bisa dilihat gambar amplopnya jadi lebih besar. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa data yang bisa dilewatkan lebih banyak. 5 mega
bit per detik, ya 5 megabit per detik. Nah, kita bisa lihat datanya bisa dilewatkan, ya. Seharusnya kalau semakin besar data yang bisa dilewatkan, ya semakin cepat pengiriman data bisa dilakukan. Nah, kalau di kasus nyata jalan 5 meter itu yang bisa lewat ya truk besar. Ya, Jadi anak-anak kalau tadi orangnya diangkut sudah pakai selesai mobil, ya orang untuk misalnya, tapi kalau dimasukkan ke truk bisa ininya. lebih banyak. Oke, Bu. Oke. Ya. Nah, dari sini mungkin anak-anak ibu bisa atau tergambar mengenai materi bandwidth. Silakan sekarang kerjakan LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Nanti setelah mengerjakan LKPD akan kita presentasikan dari masing-masing kelompok ya. Dibagi terlebih dahulu untuk pengerjaannya. Di sini Ibu harapkan setiap anggota kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian kalian harus berperan aktif dan komunikatif dalam kelompok tersebut ya. Silakan untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Anak-anak, apabila ada kesulitan dalam mengerjakan, Ibu sudah mengirimkan file materinya di grup WA. Ya, silakan kalian unduh terlebih dahulu. Ya, Bu. Kelompoknya Adin, gimana? Ada kesulitan, Nak? Enggak, Bu. Aman, Bu. Bu, saya izin ke toilet dulu, Bu ya. Boleh, boleh. Yudi, silakan ke toilet dulu. Pak Yudi beser. Ini kelompoknya Adam nih, kenapa? Adam sama Dwi. Diam-diam baik, kenapa tuh? Kita Harus lagi ini ya. Bu. Lagi mengerjakan, Bu. Oh, enggak ya. Lagi diskusi, Bu. Ini diskusinya kok diam-diam baik, dalam hati ya diskusinya ya. Kita diskusi pakai hati, Bu. Bu Leni jangan lempar-lempar kertas ya. Leni jangan bercanda aja Leni, kertasnya jangan dilempar-lempar. Ini isinya apa nih? Ibu ambil dulu kertasnya nih. Nah, Bu. Aduh, ketahuan dah, Bu. Aduh ini Leni. Ini apa? Gambar apa ini? Iya, Bu, itu Bu iseng, Bu. Saya, Bu. Maaf, Bu. Ini anak-anak kalau misalkan kalian jenuh, ya Ibu harapkan tidak ada yang jenuh sih, soalnya kan kita ini harus komunikasi dengan anggota kelompok yang lainnya. Tidak bercanda dulu ya, nanti kan ada waktunya bercanda. Sekarang kerjakan dulu. Ini Leni gambarnya bagus, tapi tidak tahu waktu menggambarnya. Jangan diulangi lagi ya, Len ya. Iya, Bu. Siap. Komang dari tadi kenapa itu? Ngantuk, Komang? Ngantuk banget, Bu. Habis ngapain, Komang? Nggak tidur waktu malam? Boleh tidur, Bu. Janganlah, masa tidur kamu gimana sih? Begadang nonton Piala Dunia ya? Ya, Bu. Hobi bola, Bu. Hobi bola. Nonton Komang Piala hobi Dunia, Bu. bola. Tadi ya. Kemarin Bu Mariania mabar ya sama Bu Bimurtika nonton bola dia, Bu.
Kakaknya ngantuk sekarang. Iya, aduh. Sama Jerman sama kalah, Dwi Bu. juga, Bu. Sama Dwi juga, Bu. Iya, ini kalian kalau begadang harus tahu ininya ya, manfaatnya. Ada kan dalam lagunya Roma Irama, kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh begadang anak-anak. Nyanyiin dong, Bu. Sambil Ya dinyanyiin, coba, Bu. Nanti aja nyanyinya, Ibu takut Biar ada yang hilang ngantuk nyawer. saya, Bu. Biar hilang ngantuk saya, Bu. Begadang, Ya, bener, Bu, jangan nyanyi, Bu. begadang. Hilang ngantuknya, Bu. Nah, Eva nih suaranya bagus. Nanti ya udah deh, nanti setelah selesai kita ice break dulu ya ininya. Ya, Sudah Bu. selesai Bu, anak-anak? saya sudah selesai, Bu. Oke, Dulu, Adam Eva. ternyata bagus ya mengerjakannya pertama. Ya, Kita mau anak-anak presentasi waktunya duluan, Bu. sudah habis. Silakan mau presentasi dulu atau mau ice breaking dulu? Ice breaking dulu ya. Ya, Breaking, Bu. Adam tuh yang mimpin, Bu. Adam. Silakan tuh. Adam ada ice Adam mah breaking. keren ice breakingnya pokoknya. Silakan Bu. Adam dipimpin ice breakingnya atau mau Eva saja yang nyanyi. Tadi Ibu dengar suara Eva bagus. Eva nyanyi dulu Eva biar teman-temannya tidak ngantuk. Bu, kerenan Adam, Bu. Kerenan Ah. Adam. Saya mau Adam, kerenan Adam. Bener, Bu. Sok, atuh, Jangan kolaborasi. diragukan, Bu. Kolaborasi Oke. antara Eva dan Adam ya. Saya Saya pimpin mah ice suaranya breakingnya. cempreng, Bu. Silakan Adam. Ice breakingnya. Simple aja, Bu. Dari tadi pada serius, nggak sambil apa? Dilihat tuh kayak yang nggak bernafas gitu, Bu. Coba semuanya ice breaking dulu. Ice breakingnya apa namanya? Tarik napas 3 kali. 1, 2, 3. Keluarkan. Tarik, Sekali. keluarkan. Tarik. Udah, seterusnya jangan dikeluarkan, Bu. Terima kasih ya speakingnya. Wah, kacau, Bu. Winjer kacau, Adam mah kacau. Nggak dikeluarin katanya napasnya, Bu. Aduh. Napasnya nggak dikeluar-keluarin Adam ya. Enggak, Bu. Ya, terima kasih Adam sudah memimpin ice breaking kepada teman-temannya. Nanti bergiliran ya yang ngasih ice breakingnya. Diskusi dengan kelompoknya sudah. Sekarang anak-anak pada saat tadi ada kesulitan? Ada kesulitan tidak saat mengerjakan? Tidak ada ya? Tidak ada kesulitan. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Man. Silakan kelompoknya yang pertama kelompok 1 dipresentasikan terlebih dahulu. Kelompok 1, Adin, silakan maju ke depan Ya, Bu. untuk mempresentasikan. Ini hasil saya ya. Teman-teman, mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang ditambahkan. Kalau nggak kurang, terima kasih. Sudah, Bu? Gitu, Bu, dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tidak dari presentasi kelompok Adin? Ya, Udah silakan. keren, Ada yang Bu. mau Udah keren, bertanya? Bu. Udah keren, Bu. Adin mah top. Pokoknya yang lain beng-beng, Bu. Lah. Kelompok selanjutnya, kelompok Leni. Leni silakan, pimpin presentasi Leni. Ya, Bu, siap. Ya, teman-teman ini hasilnya ya dari kelompok kami. Oke, sudah, Bu. Ya, terima kasih kelompok Leni. Bagus sekali ya presentasinya. Di sini Ibu melihat anggota kelompoknya bekerja sama dengan baik. Kemudian berpartisipasi aktif juga. Pembagian tugas kelompoknya sangat keren sekali. Setiap anggota kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Terima kasih ya, Leni ya. Kelompok selanjutnya, kelompok Yudi. Oke, Bu. Ya. Saya akan menampilkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
Ini hasil daripada kelompok saya, kelompok kami menampilkan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Silakan sekarang LKPD-nya dikumpulkan semua ya ke meja Ibu. Nah, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, silakan diakses link post-testnya, dikerjakan secara mandiri untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test. Alhamdulillah, post-test sudah selesai. Anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah kamu senang. Senang, Bu. Terima kasih sekali. anak-anak ya, karena di sini kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk kedepannya, tolong kalau misalkan mengantuk, ditahan dulu ngantuknya, ya. Dikembalikan lagi ke niatan kita untuk belajar. Jangan sampai hasil kerja keras orang tua kalian percuma begitu saja. Begitu saja. Silakan disimpulkan dulu mengenai pembelajaran hari ini. Yudi, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, Bu, bahwa saya simpulkan dari kelompok kami nih, Bu, teman-teman juga biar tahu bahwa memang bandwidth itu sebenarnya pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, tapi memang kadang tergantung daripada berapa user yang masuk ke dalam si jaringan itu. Semakin banyak user yang masuk, otomatis seperti kayak antrean mobil di jalan tol. Jadi kalau mobilnya penuh ya otomatis ya bandwidthnya terbagi-bagi. Ya ibaratnya seperti itu. Ya kalau jalannya kosong, mobilnya cuma beberapa, jadi internetnya itu tidak penuh gitu ya, jadi terbagi. Jadi nanti tergantung kepada kepadatan gitu ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Keren banget ini Yudi, out of the box ya. Terima kasih Yudi ya atas simpulannya. Anak-anak tiba di penghujung pembelajaran. Alhamdulillah kita bisa mempelajari pelajaran hari ini dengan baik, dengan maksimal. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertatap muka kembali, diberikan kesehatan. Kemudian untuk minggu depan kita praktek menganalisa bandwidth menggunakan aplikasi installer yang terinstall di Android masing-masing. Ya, Ibu cukupkan pertemuan hari ini anak-anak. Mohon maaf apabila selama pembelajaran banyak kesalahan dari Ibu. Kemudian kalau misalkan tadi ada yang tersinggung dengan ucapan dari Ibu, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.